Shalom sahabat BB, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat dan selalu semangat ya sahabat BB. Dan senang banget di akhir pekan ini kembali Wanita Bijak Indonesia menyapa sahabat BB dimanapun berada dalam Instagram Live akhir pekan. Nah, malam hari ini sahabat WB, saya akan bersama dengan Kak Leni Tolokende. Kak Leni ini adalah PIC sekaligus pembicara WB Single Makassar. Nah, sambil kita menunggu sahabat WB yang lain yang bakal bergabung, kita nyanyi bareng dulu ya lagu Teladan, salah satu theme song di pembinaan wanita bijak yang sering kita ikuti atau pernah kita ikuti atau pernah kita dengar lagu ini ya. Dan mari kita nyanyikan bersama lagu ini ya. Kebenaranmu menyaksikan kebaikanmu dalam hidupku setiap waktu. Bukan selalu menyenangkanmu, menggenapi semua rencanamu. Baik, selamat bergabung sahabat BB. Kita simak pujian atau lagu ini bersama-sama sambil saya ajak untuk nyanyi. Ku mau jadi saluran berkatmu, jadi teladan bagimu dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasihmu, menyatakan kebenaranmu, menyaksikan bukan selalu menyenangkanmu, menggenapi semua rencanamu. Oke sahabat WB, sambil kita menyimak lagu berjudul Teladan ini, boleh dong say hi di kolom komentar sahabat WB lagi ada di kota mana nih. Yuk silahkan diketik ya. Bukan selalu menyenangkanmu, menggenapi semua rencanamu dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasihmu, ku mau jadi saluran berkatmu. Oke deh sahabat WB, saya mau sapa dulu beberapa sahabat yang sudah bergabung. Ada Kak Angie March, halo. Kak Gloria Mutiara, shalom. Kak Setia Lulu, ada Kak Fatimah Himah 454 ya. Kak Landiwati selamat bergabung. Kemudian ada Kak Yunike Emeus ya. Oke boleh, terima kasih. Kak Weni Meriam, halo Kak. Sasya Grace, Hana Oktado, kemudian Kak Dewi Oktalia Gurning. Ada Kak Leni juga yang sudah bergabung, selamat bergabung Kak Leni. Kak Jessica Suryani, Uwan Purba, Deborah Lani Agustina. Wah terima kasih banyak banget yang udah join ya. Oke, kalau begitu malam hari ini saya mau kasih tahu tema kita adalah time management atau priority. Bersama dengan salah satu sahabat WB dari Makassar. Sekali lagi beliau adalah PIC WB Single sekaligus pembicara. Langsung saja saya akan invite untuk bergabung pada malam. Tunggu dulu ya. Lagi di approve permintaan siaran barengnya.
Oke. Halo Mas Lewo. Oke. Halo Kak Leni, shalom. Good mode. Apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Dahsyat. Istimewa banget. Kak Leni, terima kasih ya buat waktunya. Sama-sama, merupakan satu kebahagiaan tersendiri juga bisa bergabung kembali bersama dengan rekan-rekan kita di Wanita Bijak seluruh Indonesia. Betul banget. Dan malam hari ini kita bisa ketemu sama sahabat WB dimanapun, bahkan juga teman-teman kita di modul 2. Wah, seru banget ya. Iya, ini kan lagi gencar-gencarnya modul 2 ya. Betul. Dan biar kita makin semangat ya, kali ini kita mau yel-yel dulu deh. Oke, silahkan. Oke ya. Siap. Wanita bijak. Wow. Oh, nggak semangat, ulangin, nggak mau. Kita harus semongko ya. Oke, wanita bijak. Wow. Mana Kak baunya Kak? Kak Leni. Ya. Ulangi ya. Wanita Masih hadir, bijak. Ya? Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, seru. Itu yang jawab wow banyak banget loh di kolom komentar loh. Ada Kak Wen Purba, ada Kak Fatima, halo. Ya, katanya Kak Fatima dari Wanita Bijak Selatan. Terima kasih teman-teman WB Makassar juga udah bergabung. Makasih ya udah terlihat di kolom chat. Terima kasih untuk wow-nya yang udah diketik. Sip. Oke, Kak Leni. Bersyukur banget malam hari ini kita bisa ketemu ya di IG Live ya. Dan pastinya kita bakal berbagi satu topik yang sangat memberkati, yaitu priority atau time management. Iya. Bagaimana kita mengatur waktu ya, bagaimana kita memberikan prioritas. Betul. Nah, sebelumnya Kak, kita mau doa dulu yuk Kak Leni. Oke. Magda yang doa pembuka, kemudian nanti Kak Leni yang doa penutup sebelum kita berpisah. Oke, siap. Oke ya, kita berdoa sebentar yuk untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sharing dan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena malam hari ini Tuhan yang pertemukan kami melalui Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati hamba, berkati semua sahabat WB, terkhusus Kak Leni yang akan menyampaikan firman dan juga kesaksian yang kami percaya ini merupakan sebuah berkat Tuhan untuk bisa menyegarkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan. Berkati dari awal hingga selesai, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke deh, Kak Leni. Apa kabar teman-teman WB Makassar, Kak? Boleh cerita dulu dong, biar kita jadi makin akrab, makin dekat, Kak. Iya, pada dasarnya WB Makassar gimana ya? Tetap ada orang-orangnya, cuman permasalahannya kan kita masing-masing punya karakteristik sendiri. Khususnya untuk single, karena kebetulan saya PIC single ya. Kalau kebetulan untuk single, kebanyakan kan kemarin-kemarin camp yang kita adakan itu adalah camp di Sekolah Tinggi Teologi. Nah, setelah melewati camp, mereka-mereka ini yang pada belajar di sekolah tinggi kemudian harus barangkali dikirim. Sehingga kebanyakan tadi sempat putus sinyal. Waktu Kak Leni bilang setelah mereka ngikutin camp dari Sekolah Tinggi Teologi tadi Kak. Setelah Sekolah Tinggi Teologi. Iya. Sesudah mereka mengikuti camp, mereka itu harus
ditugaskan barangkali atau pergi ke tempat pelayanan mereka masing-masing kan. Jadi otomatis yang tinggal di Makassar itu sangat terbatas orang-orangnya, sangat sedikit gitu. Bisa dihitung dengan jari 10-15 kali ya. Tapi ya tetap aja kegiatan-kegiatan kita untuk saat sekarang sih modul 2 sementara akan dijalankan dalam waktu dekat ini. Dan selanjutnya kita lihat saja ya bagaimana kelanjutan dari modul 2 yang sudah kita rencanakan saat sekarang. Iya. Puji Tuhan, semoga jadi makin semangat ya Kak ya, walaupun pandemi ya. Iya, kepengen sih ngadain kegiatan pertemuan Zoom misalnya atau lewat aplikasi seperti ini ya. Tapi kan semuanya itu tergantung di sini loh, di sinyalnya ini. Di sinyalnya ini. Iya, benar-benar. Emang setelah Tuhan yang membentuk karakter dan kesabaran kita, tuh sinyal yang membentuk kesabaran kita. Ada masalah gitu ya. Oke. Seperti sinyal Kak Leni pada malam hari ini, up and down, walaupun semangatnya selalu up gitu ya. Oke. Wah, iya. kita dukung pokoknya WB Single Makassar makin on fire dalam Tuhan ya Kak ya. Amin, bantu doa ya. Oh pasti. Baiklah, kalau begitu setelah saya nanya kabarnya teman-teman WB Single Makassar yang ternyata baik-baik aja dan sedang merencanakan untuk bangun modul 2-nya. Nah, aku juga mau nanya nih mewakili sahabat WB. Kenapa sih Kak tema kita pada malam hari ini adalah tentang prioritas atau priority time management? Emang Kakak hari-hari ini mendapatkan penglihatan apa gitu dari teman-teman kita atau dari sahabat WB Kak? Nah, ini nih, sinyal kamu juga sekarang lagi muter-muter, tetapi saya berusaha menangkap apa yang kamu inginkan dari saya, Kak Magda. Iya, boleh, Kak. Iya. Ya. Jadi tadi Magda nanya tentang latar belakang kenapa tema yang dipilih ini. Ya, bagaimana Kak Magda? Bisa diulang? Iya. Jadi apa sih Kak yang melatar belakangi tema kita pada malam hari ini? Oke lah. Kita masuk ke topik kita ya. Iya dong. Halo? Iya Kak. Silahkan dilanjut Kak. Tadi sampai muter-muter di sini. Tapi di tempatku sinyalnya Kak Leni bisa diterima sih walaupun sempat up and down. Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Iya, di tempatku jadi saja bisa yang mulai ada dijelasin. Masalah sedikit. Iya, kita ngomongin bagaimana kita mengatur waktu ya. Betul. Tapi omong-omong, tadi kenapa Kakak memilih atau dapetin tema ini? Ada keprihatinan atau ada hal apa gitu Kak yang menarik selama pandemi mungkin? Orang jadi butuh dibantu ngatur waktu misalnya? Orang barangkali semenjak pandemi lebih nyantai ya. Dan kemudian menganggap bahwa waktu itu nggak perlu lagi diatur gitu. Mengalir saja. Seperti sungai. Padahal tanggung jawab dan tugas kita terus harus kita kejar ya, walaupun waktunya terus berlalu. Iya, meskipun mungkin kita lebih banyak di rumah gitu, tapi saya merasa di rumah juga tetap banyak kok kegiatan gitu, tetap banyak yang harus kita kerjakan gitu. Makanya kalau ada yang bilang saya nggak ada waktu, saya nggak punya waktu untuk pekerjaan ini, untuk menyelesaikan ini dan lain sebagainya, sebenarnya itu sebuah pernyataan yang harus dipertanyakan gitu.
Karena sebenarnya kan kita semuanya diberikan waktu yang sama gitu. Satu hari ada 24 jam. Tinggal bagaimana kita memanage waktu kita sehingga lebih bermanfaat gitu. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Iya, iya. Setuju nih Kak, setuju Iya. sampai harus memanage waktu supaya lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri sendiri tapi buat orang lain, terlebih pasti buat Tuhan ya, sekalipun kita lagi banyak aktivitas di rumah gitu ya karena pandemi. Well, kemudian kalau kita kaitkan sama kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai yang kita hidupi di pembinaan wanita bijak, apa nih Kak yang kita bisa dapetin Kak, kebenaran firman Tuhannya? Iya. Di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur itu dikatakan begini, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Ayo, Kak Magda, cariin di Mazmur berapa tuh? Mazmur berapa ya Kak? Aku udah siapin Alkitab, udah nyiapin Mazmur, tapi alamat Mazmurnya aku lagi nyari-nyari karena aku pakai buku, nggak pakai kitab elektronik. Iya, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 kali ya. Oh ya ya ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sip, itu adalah satu perikop yang bicara tentang Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah, Mazmur 90. Iya. Nah, sebenarnya ketika dikatakan kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian, bukan berarti kita mau menghitung berapa banyak sebenarnya waktu yang kita habiskan, tetapi yang mau dikatakan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita sedemikian rupa gitu. Sehingga kita tidak menghabiskan untuk diri kita sendiri. Setiap kita kan punya rencana ya. Ya, ada orang yang membuat rencana harian ya. Terus kemudian ada yang mingguan, ada yang bikin bulanan, ada yang tahunan, ya kan? Seperti Kak Magda sendiri, dalam 1 minggu kayaknya sudah ada jadwal nih, jadwal on air. Betul. Selama 1 minggu. Sama seperti sahabat WB yang lain juga demikian. Iya, kita kan punya masing-masing punya rencana ya. Kita mengatur sedemikian rupa. Ada orang yang mengatur waktunya itu dengan membuat list, to-do list. Siapa ya yang punya to-do list gitu? Gue banget tuh to-do list. Setiap hari selalu bikin to-do list. Kak Leni juga ya? Enggak sih. Kalau saya sendiri nggak punya to-do list ya. Tapi saya ingat Kak Magda punya to-do list. Terus kemudian ada teman saya, Kak Nita, itu juga dia punya to-do list gitu. Jadi saya cuma mau menjelaskan bahwa ada orang yang punya teknik tersendiri untuk mengelola waktunya dengan membuat ya begitu list kegiatan sehari-hari. Seperti kalau dikembalikan pada diri saya sendiri, saya nggak punya to-do list, tetapi setiap malam ketika saya mau beristirahat, saya kemudian mengingat-ingat gitu. Kira-kira apa ya yang saya mau kerjakan untuk besok dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Kalau seumpamanya ada yang saya khawatirkan untuk saya lupa, saya punya tanggal harian di rumah gitu, yang dirobek setiap hari, ya. Jadi di tanggal itu saya tulisin gitu, sehingga kalau memang betul-betul penting ketika saya robek tanggalnya, saya bisa lihat, oh ini nih yang saya mau kerjakan hari ini gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengelola waktu kita dan mengingatkan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, ini juga berlaku buat kita yang masih kuliah ya. Yang mungkin teman-teman Girls Talk yang masih sekolah. Ini juga bisa banget. Karena biasanya di sekolah tuh suka ada jadwal harian apa gitu ya kalian ini ya. Terus homework atau PR-nya apa, misalnya gitu.
Ya, Mhm. dan harus kita yang harus kita ingat gitu Kak Magda adalah ketika kita sudah membuat jadwal-jadwal kita adalah sebisa mungkin menepati jadwal itu. Jangan Ya. membuat alasan untuk tidak melaksanakan Kak, rencana-rencana kita gitu. boleh nggak Hmm, sih kita punya alasan gini, aduh Kak Leni kayaknya kok waktunya cepet banget ya berlalu ya. Aduh yang ini hmm, nggak kekejar, ini nggak kegarap gitu. Akhirnya terus kita menunda pekerjaan itu karena mungkin juga secara ini kita punya alasan misalnya, aduh aku tuh sibuk banget hari ini gitu. Nah gimana tuh supaya kita nggak terjebak dengan istilah aku sibuk banget hari ini Kak? eh ya, memang itu kita harus kembali pada diri kita sendiri gitu, bahwa kita disiplin nggak, ya, disiplin nggak gitu. Kayak katakanlah seperti kemarin, hari Rabu kemarin ya, saya kan punya jadwal untuk mementori radio gitu. Tapi kepengen banget gitu pergi potong rambut karena ingat bahwa hari ini mau bertemu Kak Magda gitu. Ah masa sih? Ingat Terus ke salon dong? main-main gitu. Tapi maksudnya ini udah masuk dalam jadwal gitu ya. Ini just example gitu untuk kita. Terus kemudian karena saya punya keinginan untuk mengatur jadwal ini, saya mikir saya kan harus ada di radio itu jam 10 pagi gitu ya. Terus aku pikir nih, jam 10 pagi aku mau kalau pergi, kalau saya sudah berada di tempat ya, sudah berada di radio tersebut, hampir pasti saya nggak akan bisa keluar gitu. Hanya istirahat makan siang dan kemudian lanjut lagi sampai menjelang maghrib sampai malam gitu. Karena jadwal di tempat itu sudah padat gitu. Tapi kepengen banget nih untuk potong rambut gitu. Tahu nggak? Ternyata Tuhan itu mengatur sedemikian rupa gitu. Saya kan kalau berangkat biasanya dijemput gitu. Ada teman dari radio jemput. Biasanya kalau saya hadir jam 10, berangkatnya itu jam 9. Tapi pas malam itu dia WA ke saya gitu. Kak, besok jadi ya bareng sama-sama. Oh iya, seperti biasa ya. Terus dia chat lagi gitu. Kak, bisa nggak lebih cepat perginya? Kita perginya jam 8 gitu. Karena saya harus ngisi acara jam 9. Luar biasa kan? Berarti tepat gitu waktunya gitu. Jadi saya bilang, Dan oh akhirnya bisa oke, ke salon. gitu. Aku nebeng ya, tapi tolong dikasih turun di salon ya. Jadi Dan diatur kakak tahu nggak sih sedemikian. kak, Hmm, selain tadi Tuhan ngatur waktunya kakak untuk bisa ke salon hari Rabu kemarin ya dengan penuh hmm, cerita itu, kenapa juga ya potongan rambut kita bisa mirip ya? iya ya, hatiku melekat di hatimu lagi gitu ya. Udah potongan rambut sama, ini juga baju garis-garis pula kita kayak anak panti loh. Tapi inilah bicara tentang time management, priority, bonusnya tuh banyak kalau kita tuh bisa mau belajar mengatur waktu, kira-kira gitu kan? Betul, jadi kita ngatur sedemikian rupa. Terus terang waktu itu saya terlambat gitu ya. Seharusnya saya berada di situ jam 10, tapi kemudian saya molor sedikit. Nah, ketika saya molor, saya itu bayar gitu, bayar harga gitu. Artinya saya harus biasanya saya pulang jam Menebus, 6 ya, ya. ya setengah 7, saya tebus gitu pulangnya jam 8 setengah 9 gitu ya. Tunggu, itu Karena telatnya kita berapa tahu jam? tanggung Kenapa jawab nebusnya kita lebih gitu. besar? Iya, itu namanya sadar diri gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi bener sih. Kak, tau gak sih topik time management ini kan kayak topik kita kemarin Rakernas kan? Bener gak? Redeeming the time.
Pergunakanlah waktumu Hmm, karena hari-hari ini adalah pergunakan. jahat, benar kan? Iya. Jadi kalau kita Betul. tidak bisa atau belum bisa mengelola waktu dengan baik, so pasti kita harus menebus apa yang harus kita kerjakan kemarin-kemarin, termasuk tadi istilahnya Kak Leni adalah keterlambatan. Iya, dan ini akan dikembalikan kepada kita gitu. Kemudian kan ada yang bilang begini, ya nggak apa-apa deh, sekali-sekali terlambat gitu ya. Eh, nggak apa-apa deh, sekali-sekali kita tidak menepati janji gitu ya. Tapi kita ini jangan lupa eh, ketika kita di camp kita diajarkan ya sampai ke modul 2 kita diajarkan bahwa kita itu harus menjadi teladan gitu ya. Ketika kita tidak memperhatikan waktu, ketika kita tidak menepati janji kita, kita tidak menepati waktu yang kita sudah sepakati dengan orang lain, kita kemudian tidak menjadi teladan yang baik, gitu kan? Orang kemudian lihat Iya. kita, oh, Aish, nggak bisa dipercaya deh. Kalau dia janjian jam 10 pasti datangnya jam 12 gitu. Oh, bahaya. Kalau kita janjian sama dia, pokoknya tunggu aja. Nanti kalau dia sudah datang di sini, ya baru hadir gitu. Kalau cuma sekedar ngomong, jangan dipercaya deh. Gitu. Jadi Wah, kita jadi tidak menjadi efeknya, teladan kan? dampaknya ngeri juga ya kalau kita biarin. Semua kan dimulai dari satu hal gitu ya, kemudian meningkat jadi 2 hal, 3 hal. Misalnya kita satu momen, ya udahlah kita telat. Ah kemarin kan telatnya baru sekali. Ya udahlah 2 kali. Ah kan cuman baru 2 kali. Lama-lama 3 kali, lama-lama biasa. Ah udah biasa telat kok gitu. Jadi Akhirnya kita bebal kebiasaan dan kan? kebal. Padahal bukan Ah, itu sebenarnya gitu ya. Tetapi mm-mm. kita harus menebus tuh. Orang kan jadi nggak percaya sama kita. Nah, iya kan, kalau dari orang yang tidak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa menjadi teladan gitu. Nah, bagaimana Ya, kita betul. bisa menjadi wanita yang beribadah gitu. Kita bicara soal modul 2 ya. Wanita yang Iya, beribadah itu bukan hanya sekedar bahwa, oh iya kita selalu datang rajin ke gereja, untuk saat sekarang mengikuti ibadah online. Ya, begitu lihat, oh iya, ngikutin ibadah online dan lain sebagainya. Tetapi beribadah itu adalah bagaimana interaksi kita dengan sesama kita. Bagaimana interaksi kita yang paling utama katakanlah dengan anggota keluarga kita gitu. betul, betul. Setuju, setuju. Nah, omong-omong soal Iya. interaksi dengan anggota keluarga, ini juga bicara prioritas kita yang kita pilih ya, Kak ya. Karena kan kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak sekali pihak-pihak yang membuat kita harus bijaksana. Siapa nih, kita mau membantu siapa dulu nih? Kita mau ngerjain yang mana dulu nih? Itu kan bicara prioritas ya. Apakah dari yang Kak Leni bilang itu berarti kita harus prioritas pertama tuh pelayanan atau berbagi tugas, menolong itu pada keluarga, Kak? Begini, firman Tuhan mengatakan begini ya, carilah dahulu Kerajaan Tuhan dan Allah dan kebenarannya, kebenarannya. Betul. dan kebenaran Ini ya, semua akan ditambahkan kepadamu. akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah, ketika kita mencari itulah yang dikatakan ketika kita mencari Tuhan, itu adalah ibadah kita gitu ya. Tetapi ibadah itu tidak melulu adalah ketika kita berada dalam gereja atau pelayanan-pelayanan gereja. Saya lebih setuju bahwa pelayanan kita itu adalah pada semua lini, pada semua hal gitu ya. Yang paling utama adalah keluarga kita, orang-orang dekat kita, dan kemudian dia menjangkau orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan batasi peribadatan kita hanya pada pelayanan di gereja. Iya. Tetapi pelayanan kasih kita
itu harus pada semua hal gitu. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan begini, jangan kita mendahulukan yang lain, tetapi melupakan yang satunya gitu. Ya, kita mengerjakan yang lain dan melupakan yang satunya lagi gitu. Ya, semuanya harus dikerjakan secara bersamaan. Baik, semua ada porsinya gitu ya Kak ya. Tetapi di dalam segala apa yang kita perbuat adalah begini, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kita termasuk dalam pekerjaan kita. Ya, Kak Magda, ini kembali saya stressingkan, kita ini punya rencana banyak, kita punya mimpi, kita punya harapan dan lain sebagainya, ya. Tetapi dalam segala rencana-rencana hidup kita, bagaimana kita mengatur waktu kita, bagaimana kita berusaha mencapai impian kita, semua rencana-rencana kita harus meletakkan semuanya pada kaki Tuhan gitu. Di kaki Tuhan. Betul. Kak, aku jadi inget nih Kak, aku pernah baca ya sebuah quotes gitu ya, yang mengatakan bahwa pekerjaanku adalah pelayananku, studiku adalah pelayananku, keluargaku adalah pelayananku. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang pelayanan, prioritas, sebenarnya semua lini kehidupan kita ini ada porsinya masing-masing gitu. Jangan sampai timpang gitu ya Kak ya. Misalnya waktu kita habis buat pelayanan di gereja, terus-terusan sampai keluarga nggak diurusin, itu juga nggak bijak. Atau kita full mati-matian menghabiskan waktu kita di rumah, sementara kita diajak pelayanan di gereja, diajak persekutuan, diajak modul 2, kita nggak pernah punya waktu. Akhirnya ya nggak balance juga gitu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kita sedang pengen sadarkan kepada sahabat WB ya. Karena semua aktivitas kita berdampak banget dengan pelayanan dan komitmen. Iya, betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kembali pada yang terbaik yang Tuhan inginkan dari kita, gitu. Ya, betul. Jadi, nah Kak, aku mau nanya nih Kak. Ya, terus kalau misalnya demikian, sebenarnya ya kita ini nggak bisa ya bilang katanya, aduh Kak, kayaknya kok 24 jam itu kok kurang ya kayaknya ya. Buktinya aku jam tidurku selalu hutang. Maksudnya kurang jam tidurnya. Karena alasannya sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ada aja yang dibikin sibuk. Sampai jam tidur terkalahkan. Nah, gimana nih Kak? Karena seolah-olah kita nggak penting juga ngejaga kesehatan. Padahal itu juga prioritas kan? Iya. Kayaknya gimana ya, saking sibuknya gitu, apa ya, semua kesibukan kita itu kalau kita sendiri mau kerjain, ya, itu akhirnya melelahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang tuh kita kan sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan ini dan menyelesaikan ini dan menyelesaikan itu. Itu sebenarnya Tuhan memberikan hikmat pada kita untuk membagikannya bagi orang lain juga gitu. Jangan semua kita mau kerjain gitu. Sama kan seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel menghadap ke Musa sepanjang hari, mereka capek ya. Kata mertua Musa begini, kamu melelahkan diri kamu sendiri dan bangsa ini juga lelah menghadap pada kamu, menyatakan permasalahan-permasalahan mereka. Kenapa kamu tidak memilih orang-orang yang menjadi kepala-kepala yang layak untuk mewakili kamu gitu? Mewakili Musa gitu ya. Dan akhirnya Musa memberikan tanggung jawab kepada orang-orang di bawahnya sehingga bangsa Israel itu tidak harus langsung menghadap pada Musa ketika mereka punya permasalahan.
Nah, sama sebenarnya kita gitu. Ketika kita punya banyak pekerjaan, banyak hal yang menurut kita harus kita selesaikan, coba lihat diri kita gitu. Apakah memang semua pekerjaan ini adalah harus saya yang selesain gitu? Bisa nggak orang lain yang sebenarnya kerjakan gitu? Saya membagi tanggung jawab ini untuk orang lain, sehingga saya meregenerasi orang untuk belajar bertanggung jawab gitu. Tidak semua pekerjaan harus saya selesaikan. Iya kan? Jadi seperti betul. gitu. Iya, sehingga istirahatmu cukup, menjaga kesehatan cukup, pekerjaan itu tidak harus diselesaikan dalam satu hari. Ada pekerjaan yang kita bisa selesaikan sebenarnya besok. Tapi mungkin karena saking rajinnya kita bekerja, ya, kadang-kadang terlalu rajin bekerja itu jadi penyakit loh. Iya betul, jadi workaholic ya disebutnya gitu. Iya. Jadi kita nggak peka Rasanya, sama kebutuhan diri kita, nggak peka sama rasanya kebutuhan nggak tubuh nyaman kita. kalau tidak diselesaikan Benar-benar. hari ini. Mhm. Padahal sebenarnya kita bisa selesaikan besok kan. Jadi kita Setuju. harus bagi apa yang kita bisa selesaikan hari ini ya diselesaikan hari ini, bisa terkejar hari ini diselesaikan hari ini. Tapi kalau memang sebenarnya masih bisa besok, ya kenapa tidak gitu. Jadilah orang yang bijaksana, yang tidak menghabiskan waktu sedemikian rupa untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Ya, setuju Kak. Jadi kita mulai mulai bisa ngebedain ini benar-benar waktu untuk kita beraktivitas atau waktu buat kita beristirahat, termasuk waktu kita untuk misalnya disebut kalau tadi kayak aku membahasakan adalah me time misalnya gitu ya, atau waktu untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan. Semua ada porsinya masing-masing. Jangan ada satu yang dikorbankan lah gitu, apalagi kesehatan kita dalam hal ini. Oke Kak, sebelum Kak Leni menceritakan kesaksian, bagaimana Kak Leni juga terus berproses, berusaha, bahkan berjuang untuk mengatur waktu sedemikian supaya terus makin hari Tuhan tambahkan hati yang bijak. Kita mau say thank you dulu nih Kak untuk sahabat WB yang sudah bergabung, walaupun keluar masuk untuk join atau nonton ya. Ada Grieton, terima kasih ya Kak Grieton, kemudian Kak Yohana Parulian, Kak Cecilia Merung, Kak Selviran Tedatu, lalu ada Jiran Kusuma, Reva Sanggara 22, Nindya 510. Ada Kak Fatima yang bilang katanya, aduh sinyalku putus-putus. Ya nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi ya Kak Fatima. Ada Kak Elvina Ailin, kemudian juga ada Kak Sharon ya. Teman-teman wanita bijak Jogja, Els Puding, kemudian WB Makassar masih bergabung, Deti Rawung, Vanessa Arga, Gloria Sigma, Sesyelam Biombir ya, dari Makassar, selamat bergabung. Kok Makassar sih? Manokwari. Ya, Kak Sesye Manokwari. Prelove Giselle, makasih. Willianti Wongso, Coach View, Cecilia Hong, Kak Marini Yuyun, dan semuanya aja yang udah gabung, thank you banget ya. Baik, Kak, kita masih ada waktu kurang lebih 6 menit nih Kak. Boleh dong Kak Leni share kepada kita gitu ya tentang bagaimana Kakak berjuang untuk bisa mengatur waktu nih supaya bisa jadi teladan. Terus nanti juga dikaitkan dengan modul 2 yang itu juga berperan karena kita harus punya komunitas yang membangun kita untuk bisa mengatur waktu. Iya, yang paling utama adalah begini. Ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka hal yang paling tidak bisa katakan, kan saya bilang tadi, kalau kita punya kerjaan barangkali bisa diselesaikan hari ini, tapi ada yang bisa diselesaikan besok. Tapi ada hal yang tidak bisa kita sorong seperti itu, adalah membaca firman dan berdoa. Ya, membaca firman dan berdoa itu setiap hari kita harus lakukan, ya. Dan itu harus kita lakukan secara disiplin. Mungkin saat ini ketika kita membaca firman, kita merasa bahwa apa yang kita baca itu kadang-kadang membosankan barangkali. Ketika kamu sudah sampai di imamat, bilangan, keluaran,
Habis itu pelepasan. Udah rasanya. Tapi saya mau katakan begini, setiap apa yang kita baca, ya, setiap apa yang kita baca, itu Tuhan akan tanam dalam hati kita gitu, sehingga dia akan berakar terus gitu. Iya, Ya, betul. mungkin saat sekarang kita tidak merasa bahwa firman ini ada korelasinya dengan kehidupan kita gitu. Saya tidak belum melihat ini, belum melihat itu dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika kita melakukannya setiap hari, udah capek, ini mata udah 5 watt gitu, baca aja tuh firman. Itu bagian dari pendisiplinan ya Kak ya. Iya. Tapi pastinya juga abis itu kita terus ini dong. Besok lagi pengennya kalau baca firman ya pas lagi on, lagi semangat gitu ya. Lagi Iya. dalam stamina tubuh yang prima gitu kan. Iya. Jadi Tidak salah apa-apa. satunya membiasakan diri untuk baca firman. Iya, baca firman, membiasakan diri untuk berdoa gitu ya. Kita tidak harus menjalani ritual seperti saudara-saudara kita yang lain yang harus menjalankan ritual 5 waktu Iya. gitu. Kita bisa kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun gitu. Kenapa kita tidak lakukan gitu? Yes, Ya, setuju, karena setuju. itu adalah hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Sehingga ketika kita berada pada masalah-masalah mengatur waktu kita gitu, ketika kita tidak punya kemampuan, kita merasa bahwa wah, waktu 24 jam ini nggak cukup buat saya, Tuhan dengan kekuatan Roh Kudusnya itu akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur waktu kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengatur waktu kita dengan bijaksana. Ya. Amin. Sehingga Yes, betul. Iya. Iya sih, benar banget yang disampaikan Kak Leni itu. Jadi benar-benar kita libatin Tuhan ya. Dikit-dikit tuh tanya Tuhan, termasuk dalam kita mengatur agenda, rencana kita harian, mingguan, bulanan gitu ya. Semua benar-benar jangan lupa kita bawa itu dalam doa kita. Karena jelas banget kalau Tuhan itu jadi kayak manajernya kita gitu ya. Bikin segala sesuatu itu kayak terkondisi dengan baik. So, kita nggak bisa lupain peran Tuhan dalam membuat agenda dan mengatur prioritas kita. Oke. Nah, Kak itu yang Leni, paling utama. sebelum kita akhiri dengan berdoa nih Kak, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Yang Kak Leni pengen dorong buat teman-teman apa nih? Khususnya supaya punya komunitas yang membangun dan juga tentu saja menulari kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik, Kak. Iya, ketika kita punya komunitas, kita punya teman-teman ya, yang tergabung barangkali dalam modul 2, jangan tinggalkan persekutuan ini gitu. Jangan pernah merasa bosan gitu ya. Ada mungkin dalam perjalanan waktu kita kemudian, aduh kok gini-gini aja terus, teman kita gitu-gitu aja gitu ya. Tapi dengan berada dalam komunitas seperti ini, kita akan saling menguatkan, ya. Amin. Ya, Jangan pernah berhenti untuk menyapa teman-teman kita, gitu. Mungkin kalau kita sangat sibuk, 1 minggu 1 kali, kita say hello, gimana kabar, gitu ya. Tanya keadaannya, ya. Sehingga ikatan kita dalam sebuah komunitas itu tetap tuh. Orang merasa diperhatiin. Setuju. Orang merasa bahwa kamu temanku, ku temanmu gitu ya. Jadi ingat lagu Roti dan Mentega saya, Kak. Iya, jangan Kau pernah temanku, berhenti temanmu. untuk kontak dengan teman-teman kita gitu. Ya, betul. Ya. Dan sekarang kita ada di era dimana kita tuh bisa banget ikut modul 2 dengan kota-kota lain gitu ya. Dan puji Tuhan banyak kota tuh yang rajin banget bikin modul 2 lewat Zoom dan terbuka buat semua alumni. Bahkan yang belum pernah ikut camp pun juga bisa join, bergabung menjadi sahabat WB. Bener kan, Kak? Itu kan ada wadahnya.
Nah, kita bisa dorong dan semangati buat teman-teman kita bergabung dalam komunitas Sahabat WB. Iya, apalagi Oke, baik. dengan perkembangan yang ada sekarang kan, kita bisa gabung, langsung kenalan dengan teman-teman yang lain gitu. Iya, Mungkin pertama sih dengan kurang kecanggihan nyaman gitu. aplikasi. Karena tak kenal maka tak sayang gitu. Lama-lama semakin disayang kan? Setuju banget. Oke, baik Kak. Aku setuju dengan apa yang tadi disampaikan Kak Leni, karena semua itu bicara tentang bagaimana komitmen kita terhadap diri sendiri dalam mengatur waktu, terlebih melibatkan Tuhan, karena semua kesempatan dan waktu itu Tuhan yang kasih, sehingga jangan kita lupa Amin. untuk ingat selalu andalin Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap detail aktivitas kita dan juga agenda-agenda kita. Oke, Kak Leni, terima kasih banyak buat sharingnya pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah, sebelum Kak Leni kembali ke aktivitasnya di akhir pekan ini, kita mau doa dulu yuk Kak. Silahkan Kak Leni, mohon berkenan pimpin doa Kak. Iya, mari kita satu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertemuan indah pada malam hari ini. Kami boleh berbicara mengenai time management, bagaimana kami bisa mengatur waktu dengan baik, dan memberikan prioritas yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk semakin hari semakin bijak di dalam menjalani hari-hari yang semakin sukar ini. Berikan kami kemampuan untuk berdiri kokoh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah kehidupan kami bisa menjadi teladan bagi di sekitar kami. Kami tahu Tuhan dengan kemampuan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi bersama dengan Engkau banyak hal yang akan kami bisa dan mampu untuk lakukan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada semua sahabat WB kekuatan dan juga sukacita di dalam Engkau, sukacita pelayanan di dalam Engkau, sehingga semua sahabat WB bisa mendapatkan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami alaskan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kak Leni, terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Baik, silakan klik tombol silang di kanan atas Kak Leni. Selamat berakhir pekan. Wow, Selamat puji berakhir Tuhan pekan ya. juga ya semua. Oke, baik, puji Tuhan. Nah, sebentar Kak Leni melanjutkan aktivitas, kita bakal join dengan Kak Yuyun nih, sahabat WB ya. Kita bakal join dengan Kak Yuyun yang akan menyampaikan informasi-informasi terkini ya. Oke deh, Kak Leni bisa dibantu untuk klik tombol silang Kak. Puji Tuhan. Tangan buat Kak Leni, I love you. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, sahabat WB. Udah banyak banget yang bergabung. Ada Kak Fatima bilang terima kasih semuanya. Kembali kasih Kak Fatima, Kak Budi Manrini, Kak Sarlite, Violeta Pats ya. Famrici terima kasih. Kembaren Ripka, betul ya, thank you ya. Sudah bergabung. Ada si Barani Elizabeth, Herawati Wiguno, ada si Swanto Yeni. Wah, banyak banget di sahabat WB yang bergabung. Thank you banget. Dan langsung saja saya mau tambahkan Kak Yuyun yang akan kasih beberapa info kepada kita, yang pastinya info ini bisa mengupdate ya hal-hal baru dari pelayanan wanita bijak. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Wah, 10 menit yang berharga dengan Kak Yuyun. Oke. Halo Kak Yuyun, shalom. Ya. Shalom Kak. Suara oke ya Kak ya? Oke, baik. Kenapa suara kamu kecil sekali Kak Yuyun? Iya, ini ada Samsung. Oh, wah. Nih, ambil nih HP-nya nih. Nih. Iya. Buat saya.
Oke, baiklah. Iya, aku berdoa Keren ya tuh kita handphonenya kembali sehat pulih seperti sedia kala ya. Jadi suaranya Kak Yuyun bisa jelas. Puji Tuhan. Ya, Aha. kita lanjut lagi ya. Kak, bagus banget ya yang tadi dibagi Iya, sama Kak Leni bagus ya. banget Kak Leni memaparkan time priority, Atas prioritas. time management. Iya, bagus. Apalagi maksudnya apalagi buat kita yang single yang kadang lebih nyantai, enak-enakan, suka menunda gitu kan. Jadi dapat pelajaran banyak sih dari apa yang dibagiin sama Kak Adi tadi gitu. Jadi kita harus belajar. Dan itu juga ada juga kan maksudnya proses juga di kita ketika kita belajar modul 2 ya kan. Itu bagaimana kita dan komunitas kan kadang kalau kita nih sendiri niat gitu kan. Kadang niatnya itu pupus di tengah jalan. Tapi kalau kita ada di dalam kelompok modul 2 ada teman-teman yang ingetin, ayo misalnya ingat lagi, ayo kita coba lagi, kita gagal, ayo Iya, coba setuju. lagi. Kak Yuyun, suara kamu kecil banget loh, beneran loh. Aku mewakili sahabat WB loh. Tadi. Oh, Nah, jadi betul, benar kata Kak Leni dideketin. tadi ya, kita harus perlu penting dalam kelompok modul 2 ya. Kelompok belajar bersama gitu. Jadi sekarang modul 2 juga udah dilakukan secara online seperti modul 2 single Jogja itu diadakan setiap hari Kamis ya Kak ya. Setiap hari Kamis, terus modul 2 single Surabaya juga ada. Terus modul 2 Ibu yang lainnya juga ada. Nanti untuk informasi buat sahabat WB yang mau bergabung di dalam modul 2 bisa langsung DM ya. DM ke Wanita Bijak gitu. Jadi tanya informasi tentang modul 2 atau tentang seputar jadwal camp ataupun jadwal seminar Kak gitu. Seperti nanti tanggal 5 April itu kita akan mengadakan seminar. Kita akan mengadakan seminar itu Yayasan Wanita Bijak akan mengadakan seminar Keep Up the Good Work gitu. Jadi itu dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ini nanti akan disampaikan oleh pembicaranya yaitu Ibu Maimunah Natasha. Itu adalah salah satu pendiri itu ya Hagai Institute ya kalau misalnya sahabat WB boleh tahu. Jadi segera daftarkan diri Anda sahabat WB nih untuk ikut. Nah, ini terbuka untuk umum Kak seminarnya. Iya. Zoominar. Jadi seminarnya itu lewat Zoom meeting ya. Gitu. Langsung mendaftar ya. Ada informasinya, linknya itu di feed ya. Ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Jadi silakan dicek ya. Nanti bisa kalau kurang jelas juga boleh DM melalui Instagram ataupun ke WhatsApp call center ya. Di 0812 10 500 789 ya. Seminarnya tanggal 5 April jam 19 waktu Indonesia Barat gitu. Dan terbuka untuk umum jadi buat sahabat WB yang ada di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah ataupun mungkin sahabat WB yang ada di luar negeri Kak, boleh juga mengikuti Kak. Asal menyesuaikan saja waktunya gitu. Dan ini sangat memberkati banget. Udah dua kali ya seminar ini ya diadakan ya, 2 kali seminar berlangsung dan itu sangat memberkati gitu. Jadi ayo jangan sampai ketinggalan. Dan ini terbuka buat umum, bukan cuman buat sahabat WB aja, bukan cuman alumni WB, tapi buat semuanya, mau bapak-bapak, Pemuda-pemuda, cowok-cowok boleh ya. Pemuda-pemudi, cowok-cowok, cewek, semuanya boleh baiklah. Terbuka untuk umum gitu. Iya. Terus bersyukur ya Kak hari ini itu sudah berlangsung Camgirls Talk virtual untuk yang pertama kali. Camgirls Talk, puji Tuhan. Iya, pertama kali puji Tuhan boleh diadakan hari ini untuk pertama kali dan juga Camp WB single virtual yang kedua Kak. Puji Tuhan. Pertama di tahun ini. Iya, puji Tuhan hari ini mulai berlangsung gitu kan. Dan kuotanya juga udah full. Itu sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari kemarin karena ternyata Kak banyak yang rindu untuk mengalami pemulihan keren. walaupun lewat virtual
tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja memulihkan Ya, hati setiap setuju. wanita gitu. Terus buat sahabat WB yang mungkin udah kehabisan seat, kehabisan kuota untuk mau ikut gitu. Kemarin ada yang nanya tuh Kak, saya mau ikut camp, gimana caranya? Jangan takut karena masih akan ada jadwal-jadwal Asik. berikutnya. Salah satunya itu ya yang salah satunya akan diadakan yaitu camp Girlstock Katolik single ya, camp WB Katolik single ya, yang akan diadakan pada 5, 12, 19 sama 26 Juni. Bulan Juni nanti diadakan untuk camp wanita bijak Katolik single ya. Itu. Nah, kalau ya Katolik boleh nggak ikut? Boleh. Boleh gitu. banget. Cuman ini apa yang mengadakan wanita bijak Katolik. Jadi boleh kalau mau ikut gitu. Informasi dan pendaftaran juga ada di feed. Dicek langsung di Wanita Bijak Indonesia ataupun kalau misalnya kurang jelas informasinya bisa DM maupun chat WA gitu. Wanita Bijak Katolik single usia 23 sampai 35 tahun. Itu bulan Juni setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 13. Jadi boleh silahkan dicek. Kemudian untuk WB Ibu nih. Nah, WB Ibu Kak, ini yang lumayan banyak banget. Iya, luar biasa tuh. Peminatnya. Yang banyak yang nggak kehabisan kuota. Kemarin ini yang Jakarta Pusat udah habis kuotanya langsung. Tapi jangan khawatir. Sekarang dibuka lagi. Untuk di area hostnya itu Wanita Bijak Puji Tuhan. Cengkareng. Gitu. Dan ini terbuka untuk umum kalau virtual. Bisa dari kota manapun, Jadi, negara manapun bisa ikut ya. Bisa, iya, negara manapun bisa, ya. Karena beberapa yang camp wanita bijak ibu maupun camp wanita bijak single Kak, itu pesertanya ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari Malaysia, yang ibu Kak kemarin ada yang dari Paris juga. Jadi udah antar benua, luar biasa ya. Tuhan bekerja ya, iya. Kalau dulu kan kita cuma satu kota satu area, tapi kalau sekarang tidak dibatasi Kak, tidak membatasi, jadi lintas benua bahkan ya sampai seluruh wanita di dunia ini boleh mengalami pemulihan gitu. Nah, yang berikutnya itu yang masih dibuka itu camp wanita bijak ibu Ghost virtual itu bulan Juni juga. Baik. 12, 19, 26 sampai 3 Juni. Jadi buat para sahabat WB yang ingin mengikuti segera langsung ya. Untuk informasi pendaftaran ke nomor handphone yang tercantum yaitu Ibu Yeni di 0813 3812 57051, Ibu Juliawati dan Ibu Marmi. Nanti boleh langsung cek di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia atau boleh tanya informasinya lewat DM maupun baik WhatsApp. Kak Yuyun. Wah, nggak terasa nih waktu kita. Itu betul. Untuk yang terkini campnya ibu dan single. Wah, mantep banget. Kita informasinya cukup banyak ya. Jadi nanti bisa diupdate melalui feed yang ada di Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Bisa di reshare, repost, bisa di screenshot, bisa disimpan sendiri datanya, atau bisa langsung kontak di nomor handphone yang tertera. Oke deh Kak Yuyun. Kayaknya udah cukup ya semua info kita sampaikan ya, karena waktu kita juga terbatas. Iya, cukup. Oke, thank you Kak Yuyun. Terima kasih Kak Magda. Have a nice weekend ya, bye-bye. Tuhan berkati juga. Baik Kak Yuyun, silakan klik tanda silang. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas. Dan pastinya sebelum saya berpamitan nih sahabat WB, saya berterima kasih banget buat sahabat WB yang udah join. Ada Kak Pin Cia, Kak Feni Melisa, Kak Febi Anggi, Olivia Pinkan, kemudian ada Kak Marta Aritonang, selamat bergabung, Kak Monik Novitasari, dan Kak Maria Alin Ellen, makasih ya. Ivonia Alim, Mbak Erma Dewanto juga makasih, dan semuanya aja yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, yang udah nonton di IG Live maupun di IGTV Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena Krisinda pamit, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa, bye bye, goodbye, bye, goodbye, bye.